Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hayya nabda darsana fi hadhihi al-lailah bi qira'atil Fatihah ma'an ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam hari ini kita akan mempelajari tentang domir. Sebenarnya domir itu sudah sangat akrab dengan eh, kita ya sehari-hari. Kita sering sekali menggunakan domir, akan tetapi mungkin pembagian domir, macam-macam domir ini perlu kita pelajari secara lengkap dan komprehensif. Bagaimana pembagiannya supaya kita tahu gambaran domir sebenarnya di dalam bahasa Arab itu mencakup apa saja. Yang pertama, domir itu secara bahasa bisa disebut juga dengan kinayah. Karena artinya ad-domir huwa ma yukna bihi an mutakallim au mukhatab au ghaibin. Domir adalah kata ganti untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama mutakalim, pembicara. Orang kedua yaitu mukhotob, orang yang diajak bicara. Dan orang ketiga atau goib, orang yang dibicarakan. Orang yang tidak hadir di dalam majelis begitu ya. Kemudian domir ini ada macam-macamnya pembagiannya. Ini biasanya memang kalau di kitab itu ada yang membagi domir menjadi domir munfasil dan mutasil. Ada yang membagi lagi domir itu baris dan mustatir. Tapi kadang juga ada yang ini. Kemudian munfasil itu ada yang baris juga. Nah, tapi di sini saya memberikan gambaran pembagian domir dengan hierarki seperti ini untuk memudahkan. Jadi mind mappingnya ke bawahnya itu enak begitu ya. Yang pertama domir terbagi menjadi domir munfasil dan mutasil. Biasanya kalau kita dihadapkan pada domir munfasil, pasti kita mengatakan apa itu domir munfasil? Domir yang terpisah. Pasti seringkali akan demikian ya, karena munfasil secara bahasa artinya terpisah. Nah, kalau kita lihat definisi yang eh, lengkap ya tentang dhamir munfasil ini adalah ma yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illah. Ma yubtada'u bihi artinya domir yang bisa dijadikan permulaan, bisa diletakkan di awal kalimat, bisa dijadikan sebagai mubtada. Itu domir munfasil. Bisa di awal kalimat ya. Wayaqom ba'da illah. Dia juga bisa terletak setelah illah. Adatul istisna itu jatuh setelah illah. Itu bisa. Nanti akan membedakan dengan domir mutasil.
Nah, contohnya bagaimana domir munfasil ini sebagai mubtada atau berada di awal kalimat? Contohnya, huwa alimun. Huwa alimun yang seperti yang kita tahu, gimana ya? Huwa ini adalah domir munfasil. Huwa ini adalah domir munfasil. Dia bisa berada di awal kalimat atau menjadi mubtada. Kalau kita artikan kan huwa alimun. Dia ini mubtada, alimun adalah khobarnya. Dia adalah orang yang alim. Atau domir munfasil juga bisa jatuh setelah ilah. Contohnya la ilaha illa anta. Anta ini domir munfasil. Dia bisa jatuh setelah ilah. Anta juga bisa berada di awal kalimat, misalnya anta talibun. Huwa juga bisa jatuh setelah ilah, misalnya la ilaha illa huwa. Dan begitu sebaliknya. Atau ini, selain ini, domir yang marfu, ada huwa dan anta, ada juga domir mansub. Contohnya, la a'budu illa iyyaka. Dia jatuh setelah ilah, dan ini adalah nasab mansub ya. Makanya di domir munfasil ini kemudian terbagi menjadi domir marfu dan juga domir mansub. Domir marfu ini yang dimaksud tentunya bukan i'rabnya rofa, akan tetapi mahal. Kenapa? Karena isim domir itu adalah isim yang mabni. Kalau mabni berarti tidak bisa di i'rab rofa, melainkan dia mahal rofa. Marfu artinya mahal rofa. Mahal itu secara kedudukannya dia menempati isim yang di i'robi rofa, begitu ya. Bedanya dengan marfu yang i'robnya rofa itu. Karena kan mu'rob dan mabni itu berlawanan. Dan mabni itu berlawanan. Sehingga lafal yang mabni itu tidak bisa di i'robi. Tidak dihukumi mu'rob. Maka solusinya atau apa namanya? Konsekuensinya kemudian dia adalah mahalnya saja atau kedudukannya dia menempati posisi isim yang dibaca rofa atau mahal rofa. Nah, domir munfasil marfu atau mahal rofa ini terdiri dari domir yang biasa kita hafal ada huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna dan ana serta nahnu. Itu ya domir munfasil marfu. Domir yang munfasil kemudian juga marfu, dia menempati mahal rofa, bisa menjadi mubtada atau menjadi isim yang jatuh setelah ilah tapi marfu. Ada juga domir munfasil yang mansub atau mahal nasab. Ini yang diawali dengan iya. Bisa bisa kita tasrif bersama ya, Okti. Eh, domir munfasil mansub ada iyahu, iyahuma, Iya. iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, dan iyana. Itu ya. Ada di dalam kitab tasrifan yang kecil itu, amsilah tasrifiyah, itu ada. Domir munfasil marfu dan juga mansub. Kalau misalnya iya domir yang mahal nasab ini apakah bisa berada di awal kalimat? Bisa juga. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya kan? Itu ada di awal kalimat. Meskipun tidak menjadi mubtada, tapi dia berasa bisa berada di awal kalimat.
Menjadi apa? Menjadi maf'ul bih yang didahulukan sehingga posisinya ada di awal kalimat. Itu untuk domir munfasil, marfu dan mansub. Berikutnya, yang kedua ada domir muttasil. Nah, kalau tadi domir munfasil itu biasa disebut domir yang terpisah, mutasil biasanya disebut sebagai domir yang tersambung. Nah, ini sebenarnya ya tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena tersambung itu kadang kan juga bisa terpisah ya. Misalnya, ya zuruhu, secara tulisan kan nggak nyambung, nggak tersambung. Maksudnya itu hurufnya nggak nyambung. Ya zuruhu. Nah, ini domir haknya kan tidak disambung dengan huruf ra kan? Apakah itu bisa disebut sebagai domir mutasil? Ya bisa kalau menurut pengertian domir mutasil yang ini. Ad-domirul muttasil huwa ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa. Domir mutasil adalah ma la yubtada'u bihi. Domir yang tidak bisa dijadikan permulaan, tidak bisa diletakkan di awal kalimat wa la yaqa'u ba'da illa. Serta tidak bisa diletakkan setelah illa. Misalnya kita mengatakan illahu, itu kan nggak bisa. Adanya kan illahu, illaka itu nggak boleh. Harusnya illa anta itu. Jadi domir mutasil itu yang dimaksud bersambung. Biasanya ada juga yang bilang bersambung dengan amilnya. Ya bisa sih. Tapi kalau kita merujuk pada definisi di kitab itu ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa. Kemudian domir mutasil ini berdasarkan bisa terlihat atau tidak itu terbagi menjadi dua. Ini ya. Domir mutasil ada yang berupa domir baris, ada yang mustatir. Kalau domir munfasil itu pasti berupa domir baris. Pasti baris. Apa itu domir baris dan mustatir? Domir baris adalah malahu suratun fin nutqi wal lafzi. Baris itu artinya terlihat. Malahu suratun fil fil lafzi. Domir yang punya bentuk dalam pelafalan sekaligus tulisan yang terlihat begitulah ya bisa diucapkan. Sedangkan domir mustatir itu kebalikannya. Ma laisa lahu suratun fin nutqi. Tidak ada bentuknya dalam pengucapan, tapi ada. Kenapa? Itulah kenapa disebut sebagai domir yang tersimpan. Karena sebenarnya ada, tapi tidak tampak. Ya, ibarat angin lah ya. Ada bisa dirasakan, tapi tidak tampak. Tapi dalam benak kita itu ada, karena ada korinah yang menunjukkan gitu. Itu domir mustatir. Domir mutasil baris, domir yang mutasil yang bersambung tadi, yang tampak, yang ada lafalnya itu terbagi menjadi tiga mahal. Yang pertama marfu, mahal rofa, yang kedua mansub, mahal nasab, dan yang ketiga majrur atau mahal jer. Domir baris mutasil marfu. Domir baris itu yang tampak, mutasil itu yang bersambung tadi, tidak bisa di permulaan dan marfu. I'rabnya atau mahalnya adalah rofa, yaitu ma yaqa'u fa'ilan fil af'al. Domir-domir yang menjadi fa'il di dalam fi'il. Misalnya yang ada di af'al khamsah atau yang ada di fi'il madhi itu ada domir rafa mutaharrik itu semuanya adalah domir baris mutasil marfu atau fi mahalli raf'in. Misalnya ta'allamtu
Ta'alam tuh artinya saya belajar. Nah, kalau kita mengatakan saya belajar, saya itu kan sudah menunjukkan pelakunya atau fa'il ya. Belajar itu predikatnya atau pekerjaannya. Nah, jadi yang menunjukkan di sini apa fa'ilnya? Yaitu domir tak, tak ini ya. Atau misalnya, zahabu. Zahabu artinya mereka pergi. Nah, jangan lupa bahwa wawu ini ya, yang menjadi fa'il yang berupa domir. Wawu ini adalah domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Karena dia menjadi fa'il ya. Dan banyak juga di fi'il amar maupun fi'il eh, mudhari. Pokoknya yang menjadi fa'il itu ya. Yang kedua, domir baris mutasil mansub. Domir yang tampak, yang bersambung, dan mahal nasab. Ini biasanya jatuh setelah kalimah fi'il. Jatuh setelah kalimah fi'il, kemudian ada domir mutasil. Dia menjadi maf'ul bih. Biasanya begitu. Contohnya, dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dorobaka, dorobakuma, dorobakum. Dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Nah, semuanya itu, domir-domir yang bersambung itu adalah domir baris yang mutasil dan mahal nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih. Nah, selain domir yang jadi ini ya, ada misalnya fiil ditambah domir mutasil, maka domirnya itu mansub menjadi maf'ul bih. Ini bisa diibaratkan rumusnya. Atau ada inna wa akhawatuha ketemu sama domir. Berarti domirnya itu mansub juga menjadi isimnya inna, ismu inna. Nah, labas. Ini yang mansub. Kemudian yang berikutnya, domir baris mutasil mansub dan majrur ini bentuknya sama. Ya, yang berupa hak, berupa kaf itu ya. Dorobahu, nanti kalau ketemu sama huruf cer, lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Itu kan. Bentuknya sama persis. Yang membedakan adalah amil yang bersambung dengannya. Kalau berupa eh, tadi fiil ketemu sama domir berarti domirnya mansub atau didahului inna dia juga mansub. Nah, kalau didahului huruf jar tentunya dia menjadi majerurnya ya. Ditambah domir mutasilnya berarti majrur. Atau didahului isim, bersambungnya itu dengan isim, maka domirnya itu majerur juga menjadi apa? Mudhof ilaih. Nah, ini adalah rumusnya ya, yang berlaku untuk domir baris mutasil mansub dan majrur ini. Bentuknya sama persis, hak, kaf, dan seterusnya tadi. Harakatnya juga sama, kecuali domir ini bisa berganti yang awalnya hak, misalnya ya, dummah, kemudian berubah menjadi kasroh. Ketika apa? Ketika dua hal, ketika didahului harokat kasroh,
atau didahului ya sukun. Contohnya, awalnya itu lahu, kalau didahului dengan ba, berarti menjadi apa? Bihi, kan ya. Atau didahului dengan ya sukun. Ala, ala ditambah dengan hak domir. Menjadi alaihi. Bukan alahu ya, tapi alaihi. Ini kan alifnya bengkong, awalnya kan ya itu. Alaihi. Atau Tapi didahului. Ustazah, apa Ustazah? Nah, Ala itu ala itu saya ingat saya ada di Quran ada yang alaihullah, alaihi. cuma Nah, lupa ayatnya. ada di ini surah Al-Kahfi sama satu lagi ini yang di surah Al-Kahfi wama ansanihu illa illa syaitanu an adzkurah. Sama yang satu alaihullah itu. Nah, itu kenapa alaihullah itu ada beberapa alasan. Ada yang mengatakan itu lugat Hijaz. Jadi dalam lugat Hijaz itu hak domir mau didahului kasroh maupun ya sukun tetap dibaca domah. Kemudian alasan lainnya itu ada yang mengatakan dilihat dari segi maknanya. Kenapa? Karena maknanya itu sesuatu yang agung. Akhirnya tetap dikasih domah. Kalau di bahasa Arab, filosofinya itu kan harokat yang paling tinggi itu domah, yang tengah-tengah itu fathah, yang bawah itu kasroh. Jadi karena maknanya yang mengandung sesuatu yang agung, kemudian dibacalah dengan harokat domah. Tapi kalau yang paling mudah, alasan yang paling mudah dan paling eh, apa ya bisa diterima secara cepat itu ya biasanya itu karena itu menggunakan lugat Hijaz di mana tadi ya semua hak domir itu tetap dibaca apa domah meskipun didahului kasroh ataupun ya sukun. Begitu Ustaz. Itu saya juga pernah bahas. Ada setidaknya ada 3 alasan sebenarnya. Tapi yang satu saya agak lupa ya. Itu yang saya ingat menurut lugat Hijaz tadi, Ahlul Hijaz. Jadi Al-Quran itu kan tetap mengakomodir ya lugat-lugat seperti itu. Alaihullahu fasayutihi ajaran azimah. Baik, kita lanjut. Ini ketika didahului huruf jar tadi ya. Atau didahului isim. Jadi misal ada satu lafal. Misalnya ini ya. Ketika ada tulisan seperti ini bisa dibaca 2 macam ya. Bisa dibaca dorobahu, bisa juga dibaca dorbuhu. Kalau dorobahu berarti haknya ini adalah mansub, mahal nasab, karena menjadi maf'ulun bihi. Tapi kalau didahului isim, dorbun ini kan masdar. Isim ditambah isim jadi satu, berarti kan susunan idofah. Nah, berarti dhamir haknya ini adalah mudhafun ilaihi. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Itu maksudnya apa namanya? Itu itu apakah wazan yang modelnya seperti itu apa cuma kalimat-kalimat tertentu sih? Yang mana? Yang durbuhu, yang isim Oh, ketemu isim. iya. Ini contoh saja ya. Maksudnya ketika kita bertemu dengan kalimat yang bentuknya sama, itu ada 2 kemungkinan. Bisa dibaca fiil ataupun isim. Tapi kalau bentuk lain, misalnya apa ya? Kitabuhu. Ini kan jelas kitab itu kan isim. Berarti otomatis haknya ini majrur menjadi mudhof ilaih. Tapi kalau kata bahu
Kata bahu, ini juga jelas kata ba itu fiil, berarti haknya ini mansub menjadi maf'ul bih. Jadi fleksibel saja. Kalau yang contoh ini yang saya berikan ini supaya kita waspada. Jumlah hurufnya sama. Kita yang menentukan harokatnya. Kalau harokatnya itu menunjukkan nanti jadi fiil, berarti hak domirnya itu mansub. Kalau kalimahnya itu kita jadikan isim, berarti domirnya itu majrur menjadi mudhof ilaih. Begitu. Ada lagi? Cukup mungkin. Kita beralih ke tatbik. Kita cari domir-domir ya. Baik, di sini ada lafal anzalnahu. Anzalnahu ada domir hak di situ. Apakah haknya itu mahal rofa, nasab atau jer? Nasab. Nasab, kenapa nasab? Karena maf'ul bih. Karena Lebih. menjadi maf'ul bi. Anzalnahu. Anzalna, ini yang nanya ya. Nanya ini adalah domir marfu, domir muttasil, bariz, mahal rofa. Karena menjadi fa'il. Ini yang domir rafa mutaharrik itu. Nah, ini yang unik. Sebenarnya domir na itu tiga mahal sekaligus. Itu bentuknya sama, yaitu na. Ada di Alfiyah ini. Li raf'i wan nasbi wa jarrin nasolah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Domir na itu bentuknya sama persis. Baik ketika keadaan rofa, ketika nasab, ataupun jer. Misalnya ini anzalna. Kalau ini lamnya kan sukun ya. Karena apa? Fi'il madi itu mabni sukun ketika bertemu dengan domir rafa mutaharrik. Jadi ini kalau di i'rab anzalna fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Nah, dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Al-ha'u haknya dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau ini yang inna, ini kan juga ada dhamir na ya. Kira-kira mahalnya apa? Inna itu ada inna ditambah nah, berarti nanya mahal. Rafa. Kenapa rofa? Fa'il. Bukan. Ini terdiri dari inna. Inna tadi amalnya bagaimana? Oh. Menasabkan Nah, menasabkan isim. menasabkan isim berarti nanya itu mahal Nasab. rofa atau nasab? Mahal nasab. Mahal nasab. Jadi ada dua na di sini, inna dan anzalna. Na yang pertama adalah mahal nasab, mansub ya, karena didahului dengan inna. Kalau anzalna, na yang kedua itu mahal rofa karena menjadi fa'il. Apakah ada na lagi di sini? Nah, misalnya nanya itu nanti menjadi mudhof ilaih berarti kita ketemu sama na yang mahal jer. Itu ya. Bentuknya sama persis. Na begitu. Nun sama alif. Kalau ini la'allakum ada domirkum di sini. La'allakum apakah mahalnya rofa, nasab atau jer? La'allakum.
adalah Allah. Ingat Allah itu termasuk Nasab, nasab. nasab karena Allah itu termasuk akhwatu Inna. 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 Nah, jadi la'alla ini apa namanya? Akhwat akhwatnya inna ya, huruf taroji. Kum domir baris mutasil mabniun ala sukun di mahal nasbin, mahal nasab. Kalau di dalam lafal ta'qiluna ada domir apa di sini? Domir wawu. Apa? Hum ya. Domir apa? Domir anta sama Bukan, hum. bukan juga. Ada satu huruf saja domirnya ini. Domir wawu. Huruf wawunya saja. Domir apa Ustadz? Bisa lebih keras? Huruf wawunya saja. Iya betul. Domir wawu ini ya. Ini yang tadi domir baris mutasil mahal rofa itu wawunya. Sekarang kalau ini nahnu termasuk domir apakah nahnu ini? Marfu, Munfasil. marfu. Marfu, mutasil atau munfasil? Munfasil. Oh, Mun- munfasil, munfasil. Munfasil. Fasil. Domir munfasil marfu. Tarkibnya sebagai apa? Mubtada. Mubtada karena berada di awal kalimat ya. Ini mubtada. Nah, sekarang khobarnya mana? Khobarnya jumlah. Khobar Fi'liyah. jumlah yang berupa Jumlah fi'liyah. 6, lafalnya Naqussu alaika ahsanul qasas. nahnu alaika. Nahnu ini mubtada, khobarnya berupa jumlah fi'liyah nakussu. Nakussu alaika ahsanal qasasi. Sekarang kalau ini auhayna. Nanya ini termasuk domir apa? Mutasil atau munfasil? Tasil. Mutasil. Mutasil mahalnya rofa Majrur. nasab atau jer? Majrur. Kenapa Jarin. majrur? Mudhof ilaih. Udah apa ya? Nah, kita lihat auha itu kalimat apa? Fi'il kah ini? Ilmadi. Fi'il madhi, betul. Fi'il Oh, madhi, fi'il ini ya. jadi Ini nanya bukan ini bukan au atof ya. la auha dari kata auha yuhi itu Ustaz. Yang artinya mewahyukan. Jadi ini fi'il madhi mabni sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Nanya adalah domir mutasil mahal Cer. apakah mahal jer? Mahal jer itu pilihannya dua. Kalau nggak majrur Apa? berarti mudhof ilaih. Mahal nasab saja. Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Jadi maf'ul bih. Oh, Kalau menjadi maf'ul bih kan tadi ya fi'il madhi. Fi'il madhinya ini mabniun ala sukun. Litisolihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Bertemu dengan domir rafa mutaharrik. ya. Berarti mana domir rafa mutaharriknya? Nunnya. Berarti mahal rofa. Iya, berarti ini mahal rofa. Di mahal rofa, oke. Ini cara melihatnya gimana? Ya, jadi kita lihat fiilnya ya. Kalau fiilnya ini nanya itu bersambung. Bersambung dengan domirnya, misalnya dibaca sukun. Berarti kan tadi fiil madi itu dimabnikan sukun ketika bertemu dengan domir rafa mutaharrik. Berarti setelahnya itu pasti domir rafa mutaharrik. Kalau ini misalnya ya kita anggap ini maf'ul bih. Misal nih, misal.
itu bacanya bukan auhaina tapi auhana. Misalnya kita buat contoh yang mudah saja ya. Misalnya ada contoh seperti ini. Ini bisa dibaca tiga. Nasorona, nasorna, atau nasruna. Nah, apa bedanya? Yang pertama, nasorona. Ma-nya itu mahal apa? Nasorona, nanya mahal rofa, nasab atau jer? Mahal nas nasrun. Mahal rofa saja. Mahal rofa. Soruna. Apa? Ustaz Naila, Ustaz Ihsan, Ustaz Adi, Apa? Ustaz Ai. Mahal. Nasorona itu artinya apa? Siapa yang menolong? Oh, gue ya. Mahal, Ropa. Mahal rofa. Kalau yang kedua mahal apa? Mahal nasab. Oke, lihat lagi fiilnya ya. Fiil madhi itu kan kemarin ada tiga mabni. Mabni fathah, mabni sukun, mabni dhammah. Kita bandingkan yang mabni fathah dengan mabni sukun. Mabni fathah itu ketika tidak bertemu domir apapun, biasanya domirnya itu huwa, dia. Ya, kalau di sukun itu bertemu dengan domir rafa mutaharrik. Berarti kalau ada sukun, fiil mati kok sukun. Setelahnya berarti domir rafa. Nah, kalau rofa berarti itu dia failnya. Mana di antara satu, dua, dan tiga ini yang disukun, yang domirnya rafa? Nasorna. Iya, Nasrun ya. yang kedua. Berarti yang kedua ini yang mahal rofa. Ini rofa. Kok ketemu satu. Berarti yang atas itu mahal apa? Mahal nasab. Mahal nasok. Jadi kalau kita artikan Nasorona, dia laki-laki telah menolong kita. Kalau Nasorna, kita telah menolong. Kalau Nasruna, ini nanya mahal apa? Isim tambah isim nih, digabung jadi satu. Majrur itu. Majrur. Majrur Majrur menjadi itu. mudhofun ilaihi. Iya, jadi ini bentuk satu lafal ya. Kayak kalau misal kita nggak harkati, ini bisa dibaca tiga macam. Jadi kita lihat konteksnya. Apakah nasorna? Kita sudah menolong, misalnya nasornahum, kita sudah menolong mereka. Atau nasorona, dia sudah menolong kita. Atau nasruna, itu pertolongan kita. Nah, itu. Beda-beda arti, beda-beda mahal. Ini ya pentingnya menghubungkan antara makna sama i'rab itu ya saling terkait. Kita tahu i'rabnya, kita jadi tahu maknanya, atau sebaliknya, kita tahu maknanya, terus kita bisa menentukan i'rabnya. Itu terkadang saling bergantian seperti itu memang. Begitu ya, teman-teman. Bisa difahami tidak sampai sini? Kalau mungkin ada pertanyaan boleh. Kalau cara baca logatannya gimana kalau di logat? Kalau di apa? Oti? Di logat, Di? di logat kalau di kitab baca, Oh, begitu kalau baca ya. Boleh. Nasoro. Kita lihat ini fi'lun madin mabniun alal fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Jawazan takdiruhu huwa. Nah, ini makanya kita perlu ingat mabninya apa. Itu supaya membantu, oh ya, kalau kata itu yang nggak bertemu apapun.
Itu ya. Jadi ini domir huwa mustatir. Na domirun barizun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu yang pertama. Yang kedua, nasorna fi'lun madin mabniun ala sukun. Kenapa mabni sukun? Litisolihi bidomir raf'in mutaharrikin. Karena bertemu dengan domir rafa mutaharrik. Ini juga kalau kita ingat ya, oh ada yang kalau sukun itu bertemu domir rafa mutaharrik. Berarti mana domir rafa mutaharriknya? Oh ya, yang setelah ini. Jadi na fi'lun. Domirun barizun mutasilun mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Karena tadi kan domir rafa mutaharrik. Fi mahalli raf'in fa'iluhu. Yang terakhir nasruna kita anggap misalnya ini nasruna fa'il ya. Misalnya ja'a nasruna, ja'a fi'il madhi, nasruna fa'iluhu marfu wa huwa mudhafun. Ma domirun barizun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Seperti itu. Sebenarnya kalau di kelas ini lebih banyak harusnya teman-teman yang praktek loh. Bukan saya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh lain. Ada di sini. Ada kunta. Kunta. Ada kalimat apa di sini kunta? Fi'il. L Fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Boleh Ustadz Ihsan dii'rabkan kunta. Fi'il madhi. Fi'il madi mabni ala fathi. Hmm? Eh, Fi'ilnya itu kun ini ya dari kata kana. Taknya beda loh ya. oh iya, mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Kenapa mabni sukun? Eh, eh, Litisolihi. litisrihi bi ta ta Bidomiri raf'in. bidamir raf'i. Naam. Bidomiri raf'in mutaharrikin. Itu ya. Oh ya mutaharrik. Naam. Kemudian. Tadi kan sudah. Fi'il. Fi'il madhi mabni sukun karena bertemu domir rafa' mutaharrik. Sekarang kalau taknya. Domir baris Naam. anta. Domir baris. Mutasil atau munfasil? Muttasil. Nah, Muttasil. mabniun ala. Mabni ala fathi. Nah, fi mahalli. Mahali raf'in. Nah, menjadi apa? Fa. Fa'il. Liannahu fa'il. Fa'il. Fahuwa Li'annahu fa'il. fa'il. Nah, syukron. Itu kunta. Berikutnya ada eh ini ya. Li abihi. Mungkin Ustadz Adi Irham. Li abihi boleh dierobkan? Li abihi li harful jarin Nah, li li asing abihi ada dua ini. Abi abi fiil berarti apa? Iya, ada dua kata. Abi. abi fiil madi Ah, bukan. abi. Kan tadi huruf cer. Oh Huruf cer majrur itu, iya, majrur. abi majrur harful jarin Nah, nya domir domir ro rofa
Abi majrur sekaligus apa? Sebelum domir berarti dia mudhof juga ya. Wahwa mudhofun. Bahwa Setelah itu baru domir haknya sebagai apa? mudahnya menjadi mudafun ilaih Mudhofun ilaih berarti mahalnya fi mahal mahali di mahal di jarin. fi mahali jarrin mudhofun ilaihi. Kalau abi tadi kan majrur ya. Tanda jernya apa? Abi tanda jarnya kasroh. Tanda jernya abi. Oh, abinya ya, Nah, ya sukun. ya, kenapa ya? Abi Eh, termasuk termasuk asmaul khamsah. asma khamsah sahih. Haknya itu mabni ya, mabni kasrah fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Oke, syukran Ustaz Adi Irham. Selanjutnya ini ro'aituhum Ukhti Naila. Tafadhali. Ro'a fi'lun madi Nah, tu domir domir baris atau mustatir, domir mutasil atau munfasil. domir muttasil baris Nah, fi mabni. mabniun ala domi Nah, fi fi mahali fi mahali domi. Ya fi enggak. mahalli raf'in. Ya, Mahal. Rof. Oh, sebentar tadi. Eh, Fi'il madinya mabni apa? Oke. fi fi'lun madi mabniun ala fathi Bukan fathah ya. Ro'ai. Ro'ai. Berarti yaknya dilihat itu sukun. Mabniun ala sukun. sukun fi mahali Ittisolihi. Ya, kenapa di mabni sukun? Karena bertemu bertemu dengan 6 domir rafa domir apa mutaharik. mutaharik. Nah, baru taknya tadi ya, domir mutasil baris, mabni domah, mahal rofa, karena menjadi eh fa'il. il. Nah, selanjutnya, Hum hum domirun muttasilun barizun fi ma barizun fi nah, mahali rufi di mahali, fi mahali fi mahalin nasbi di mahali nasbin, menjadi apa? menjadi maf'ul. Menjadi maf'ul bih. Nah, jadi ini ada domir marfu, ada mansub juga, jadi satu di sini. Begitu ya. Syukran Uhti Naila. Ustazah Ai mau coba tidak? Atau nyimak dulu? Ya, coba baru baru pulang tapi coba aja lah, coba Oke, eh, ketinggalan mau yang mana? Yang pulang lebih boleh pilih sendiri. mana sih? Barusan teh ro'aituhum ya. Sebentar, saya carikan. Ini deh, alaika. Alaika itu terdiri dari apa? Oh, ala alaika. Ala harfu jarin ya, Naam, ala harfu jar. alanya. Ah, kemudian alai bertemu dengan iya ya. Alaika. Ala huruf jar. Setelah jar berarti langsung ke domirnya ini. Domir kafnya adalah domir mutasil atau munfasil? Tilbarij. Munfasil dari Domir mutasil baris ya. ya, pi mahali nasbin ya.
Nah, kalau didahului huruf jar berarti mahalnya apa? Oh, fi mahali jar Betul? hobdin berarti. Nah, fi mahali Eh hobdin. fi mahali khafdin atau fi mahali jarin juga sama ya. Ya. Majrurun bi ala. Nah, ini kita kan tadi kan Kedudukannya. lihat sesuai dengan amilnya. Tapi misalnya ini abawaika. Abawaika ini kayak yang tadi, yang li abihi. Ada ala, ada abawai, ada kaf. Kalau ini eh, domir kafnya mutasil atau munfasil? Kapnya mutasil. Nah, domir mutasil, mahalnya apa? Eh rob hobdin ya. Nah, fi mahali khafdin. Kemudian menjadi apa, Ustazah? Hmm, Menjadi mudofun mudom ilek. ilaihi. Nah, mudofun ilaihi. Jadi tinggal ini ya, tinggal amilnya. Tinggal dia bersambung dengan apa. Kalau dia huruf jar berarti dia majrur. Kalau sebelumnya itu isim berarti dia gabungan idofah. Dia menjadi mudofun ilaihi. Atau kalau didahului inna dan akhwatnya berarti dia mansub. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Banyak ya contohnya, banyak sekali. Bisa nanti kalau baca Al-Quran, silakan diangan-angan, direnungkan, domir-domirnya. Ini ada inna abana, ikhwatihi, nahnu, qalu, minhum, wa alquhu. Banyak sekali. Jadi nanti bisa direnungkan gitu. Apakah ini domirnya mahal rofa atau mahal nasab? Apakah ini mutasil atau munfasil? Silakan digunakan untuk pelatihan. Ada pertanyaan? Hal indakum soal? Tapi Ustazah. Kita lanjutkan besok untuk yang domir mustatir. Tadi belum ya, domir mustatir. Baik, syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.